Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Web Programming bersama saya Sirajul Munir. Kita akan belajar HTML, CSS, JavaScript, Responsive Web Design, dan Web Framework. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir. Kali ini kita melanjutkan belajar kita tentang web programming, terutama kita akan mengeksplor PHP Framework Laravel. Kali ini kita akan menginstal suatu uh, library dari Laravel Framework ya, yang akan dapat akselerasi kita dalam membuat program. Ya, namanya adalah aplikasinya yang bernama Laravel Development yang bernama Filament. Ya. Jadi Filament ini nanti akan dapat membantu kita mempercepat proses pengembangan aplikasi, ya, terutama untuk proses create, read, update, delete. Ya. Jadi kalau ada data referensi yang perlu di maintain misalkan di back end untuk prosesnya, maka akan cepat menggunakan library filament ini, ya. Oke, akan coba install, tapi terlebih dahulu kita install dulu ya Laravel 11-nya. Kita akan menggunakan versi terakhir dari saat ini, ya, di 2024 ini akhir Desember. Versinya masih versi Laravel 11. Kita akan coba install. Sebelumnya juga saya sudah ada video pembelajaran untuk lengkapnya bagaimana requirement dan mempelajari Hello World-nya menggunakan Laravel, nanti bisa disaksikan di video sebelumnya. Ya, di videonya di sini nanti ya bisa kalian saksikan. Tapi kita langsung aja akan menginstal Laravel, kemudian kita akan install ini Filament. Ya, kita akan membuat Filament, kita akan coba bagaimana ekspor Filament. Ya, mulai dari instalasinya sampai dengan nanti kita operasi CRUD. Gitu ya. Oke, baik. Pertama kita juga harus menggunakan environment PHP ya. Jadi PHP yang kita gunakan adalah PHP versi 8, ya 82. Kebetulan di sini Laravel sudah mensupport 82 ya, yang Laravel 11 ya. Sudah 82 dan alhamdulillah saya sudah coba Filament juga nggak bermasalah di dalam versi Laravel 11. Kalau kayak di sini dibilang versi 10 plus ya, jadi bisa juga versi 11 gitu ya. Oke, saya akan menggunakan aplikasi paket SAMPP untuk environment PHP-nya. Jangan lupa komposernya juga sudah harus diinstal ya. Nah, bisa lihat video pembelajaran sebelumnya. Nah, ini saya menggunakan sum control untuk mengambil selnya PHP ya, biar dapat environment PHP-nya. Ini kita coba. Saya ingin misalnya di directory htdoc aja, htdoc, ya, jadi sum htdoc. Nah, di sini kita mau install Laravel. Nah, kalau mau lihat lagi instalasinya di sini ada di cara instalasinya, ya. Getting started, di sini ada installation di websitenya Laravel 11, nanti bisa kita install di sini. Nah, nanti kita jalankan komen aja Laravel new example app di sini. Ya, projectnya kita coba install, gitu ya. Kebetulan saya sudah menginstal ya Laravelnya di jalankan ini Composer Global Require Laravel. Kalau belum diinstal dulu nih ya. Jadi untuk komposernya cara settingannya tadi ya di video pelajaran sebelumnya. Oke, di dalam direktori htdoc ini kita coba dulu install Composer Global ini ya. Composer Global Require Laravel ya. Laravel ya. Installer. Nah, ini diinstal dulu. Ya, harusnya sih sudah dilakukan ya, karena saya pernah nyoba install, ini hanya mengupdate aja versi ini ya. Kalau pernah install biasanya ini proses ini nggak begitu lama gitu ya. Tapi nah ini sudah ini oke, sudah update ya. Kalau
belum pernah install ini akan prosesnya lama nanti ya. Bisa dilihat di versi video sebelumnya ya. Oke, habis itu kita coba buat project ya. Projectnya namanya misalkan saya ingin membuat sistem informasi aplikasi buat mensupport sistem informasi geografis ya nanti terkait wilayah misalkan ya. Kita akan coba install di htdoc tadi ya Laravel new. Nah, saya akan kasih nama uh, adalah misalkan SIG sistem informasi geografis 03 misalnya ya. Saya buat SIG 03 gitu aja ya. Oke. Nah, nanti akan membuat skeleton project dia menggunakan Laravel, dia akan jalankan buat create project di sini. Ini sudah berjalan. Baik, ini adalah proses instalasinya. Di sini sudah selesai ya proses instalasinya sampai application ready gitu ya Laravelnya. Baik, untuk ngodingnya saya buka Visual Studio Code ya untuk membuka coding kita di sini. Buka aja direktori aplikasinya tadi ada di SAM htdoc. Di sini saya membuat aplikasi SIG 03 ya di sini. Jadi kita menggunakan environment dari IDE Visual Studio Code. Oke. Okay? Nah, kita buka aja konsol di sini konsolnya. Jadi kita akan bermain di konsol. Karena ada beberapa perintah-perintah nanti akan kita jalankan di sini. Ya. Oke. Okay. Saya besarkan dikit. Oke, ini posisinya kita ada di dalam direktori SIG ya. Di sini aplikasinya ada di sini. Oke, langkah pertama setelah proses instalasi sudah selesai, kita bisa jalankan servisnya PHP Artisan Server ya untuk mengecek gitu ya apakah sudah bisa running. Yang ini jalan di dalam port 8000. Kita buka browser, kita buka localhost 8000. Nah, ini sudah jalan. Jadi kita menggunakan environment-nya Laravel ya, servernya Laravel. Jadi samanya itu hanya untuk mengambil PHP versi 8 aja ya. Dan mungkin nanti database MySQL. Jadi sudah berhasil instalasi ya. Nah, setelah ini kita akan melakukan connect ke database dulu. Kita akan connect ke database dulu. Jadi kita akan menggunakan database MySQL. Nah, jadi kita mau bikin apa sih sebetulnya? Kita akan buat database MySQL. Nanti saya ngambil dari sini untuk SQL-nya. Coba nanti kalau di googling nanti ada GitHub wilayah Indonesia. Di sini ada GitHub-nya Yusuf Saifuddin. Dan nanti kita buka di sini di GitHub-nya kita klik aja data. Nah, data ini nanti dia ada data-data wilayah Indonesia berbentuk SQL. Ya, di sini SQL. Nah, ini data-data inilah yang akan kita gunakan untuk membuat admin backend-nya ya, yang menggunakan Laravel Filament nanti ya. Ini tabelnya tabel provinsi aja. Nanti saya demokan dua tabel provinsi dan tabel kabupaten kota atau region. Ya, ini sudah ada tabelnya, sudah ada datanya. Hanya saja ini dia dikembangkannya atau SQL ini sepertinya di backup dari database PostgreSQL. Kalau kita kan pakai MySQL nanti. Ya, oke. Nanti ada beberapa tabel di sini. Kita jadi pakai MySQL. Jadi di sini sumnya kita ambil MySQL, kita start. Jadi, tidak menggunakan PostgreSQL, kita pakai MySQL aja, start ya. Jadi database-nya pastikan sudah jalan ya. Kemudian di sini kita buka ya project-nya tadi ya. Nah, untuk connect ke database kita harus melakukan sesuatu di sini ya. Yaitu kita cari environment variable. Jadi di dalam directory SIG itu ada hidden file ya, dia extensionnya bukan extensionnya. Prefixnya ada dot di situ ya, dot environment di sini ya. Ini kita klik aja. Nah, di sini biasanya defaultnya menggunakan database SQLite. Nah, kita tidak akan menggunakan database SQLite, kita pakai MySQL. Jadi di sini kita ubah database kita pakai MySQL, DB hostnya localhost ya atau 127.0.0.1, port MySQL DB3006, database-nya kita pakai SIG 03 ya. Kebetulan nama kita pakai super user dulu root.
Nanti bisa kalian ubah sesuai dengan keamanannya. Nanti ini buat tutorial aja saya pakai root, passwordnya kosong. Ya. Oke, kalau sudah berarti kita bisa jalankan PHP migrate. Jadi karena uh, migrationnya sudah disiapkan, jadi database-nya sudah di dalam folder database itu ada directory migration. Nah, di sini sudah ada perintah 3 tabel ya, tabel user, case, dan job yang sudah bisa kita jalankan untuk meng-create di sini. Oh ya, kita buat dulu database-nya, jangan lupa ya. Kita pakai konsol ini aja. Konsol ini, baik ke konsol ini kita pakai MySQL, NU, root, ya, inp. Nah, kita buat database ini ya, buat database apa tadi? SIG03 ya. Create database SIG03 sistem informasi geografis versi 3 gitu. Nah, jadi ini root yang bikin, jadi belum ada passwordnya. Kita buat pembelajaran aja. Ya, harusnya nanti harus di set passwordnya ketika production atau di staging ya. Oke, sudah dimasuk ke dalam database-nya SIG03, jadi masih kosong tabelnya di sini belum ada. Nah, ini kita migration di sini, balik lagi ke konsolnya Visual Studio Code ya. Di sini konsol ini kita jalankan PHP artisan migrate gitu ya. Nah, dia akan meng-create tabel-tabel yang sudah disiapkan ke perintah DDL-nya ya. Sini bisa kita lihat di sini sudah ada tabel-tabel di sini. Ya, sudah dibuatkan tabel user ya. Oke, sudah cukup ya. Berikutnya adalah kita langsung ke filamennya aja. Ya, di dalam coba masuk ke dalam filamen. Kalau dari depan filamen seperti ini dulu ya, biar kita bisa lihat. Sini filamen.com, kemudian kita klik aja di sini get started ya, kemudian pilih get started lagi. Nah, kita akan membuat panel. Ini baru awalan untuk belajar filamen, kita buat panel dulu. Nah, berarti kita harus menginstalasi ini dulu nih, apa namanya, filamennya ya. Karena misalnya ini composer require filament slash filament, versionnya nggak usah disebutkan, kita nanti ambil versi yang defaultnya aja di sini ya. Oke, kita coba install. Jadi installnya di konsol ini aja ya, di konsolnya Visual Studio Code, di terminal Visual Studio Code kita ketikkan ya composer require ini ada filament slash filament ya. Jadi nggak perlu ada version langsung aja di enter di situ. Jadi kita pakai Laravel versi 11 ya. Sini nggak masalah ini, walaupun udah pasti yang baru Laravelnya filament bisa jalan dengan baik ya. Nah, ini dia menggunakan komposer ya, makanya komposernya pastikan sudah terinstall ya. Cara instalasinya tadi sekali lagi bisa lihat video pembelajaran yang ada di channel YouTube ini ya. Laravel instalasi. Nah, ini sekali lagi kita download dari internet ya. Jadi kita tunggu aja. Oke, sembari menunggu ini prosesnya, jadi kita mau membuat perintah ini, membuat tabel ini ya. Tabel provinsi. Tabel provinsi ini nanti ya kita rename deh, jangan provinsi, nanti provinsi. Kemudian ada field ID, ada name ya. Name itu berarti nanti di Aceh ya. Kemudian alternate name Aceh misalkan. Nah, kemudian ada latitude-nya, titiknya, longitude-nya, ini titiknya biasa diambil dari ibu kota provinsinya. Nah, ini nanti kita akan tampilkan juga ya. Nanti kita rencananya mau mengembangkan menggunakan library JavaScript Leaflet ya untuk buat tampilan peta gitu ya. Nah, ini prosesnya sedang download ya. Ini sekali lagi bergantung dengan akses internet gitu ya. Kita tunggu. Oke, baik. Ini proses instalasinya sudah jalan ya. Nah, sudah download. Ini lagi diinstal. Sebentar lagi kita akan coba menginstal atau membuat panel. Di panel ini nanti kita buat ya. Jadi kita buat panel dulu di sini. Panel itu halaman dashboard, bukan panel ya. Di panel.
nanti bisa kita set usernya yang bisa boleh mengakses. Baik, ini proses instalasinya filamen sudah selesai. Ya, berikutnya adalah kita coba buat panel. Nah, di sini langkah pertama adalah buat panel yang jalankan PHP Artisan Filament install min panel. Ya, kita buat panel. Jadi PHP Artisan Filament install min panels. Ya, kita buat panel. Ini tekan enter aja. Dia akan membuat semacam panel ya. Nah, ini panelnya kita kasih nama admin dah misalkan ya. Ini nanti kalau panel yang lain bisa dibuat gitu ya. Semacam apa ya, modul ya gitu ya, admin. Ya, kita buat modul admin. Biasanya ada pertanyaan ya, apakah ini no aja ya, yang repo GitHub itu kita no aja. Oke, kalau sudah selesai, kita baru akan buat usernya dulu ya. Kita buat user adminnya yang boleh mengakses panel admin. PHP Artisan Make Filament User. Jadi, PHP Artisan Make Filament User, gitu ya. Ini akan membuat akun ya, akun buat login ya. Kita buat akunnya misalkan admin aja misalkan nanti harusnya beneran ya, ini akunnya kita buat akun admin, emailnya misalkan @localhost.net misalkan, kemudian passwordnya misalkan password lah gitu ya. Oke, kalau sudah sukses, nah ini sudah bisa kita akses nih ya. Nanti URL-nya localhost admin login ya, atau localhost 8000 tadi ya, port 8000. Nah, kita jalankan aja servisnya PHP Artisan Server. Nah, ini sudah menjalankan web servernya. Nah, kita buka aja langsung di sini, kita /admin ya. Jadi nanti dia akan mengakses halaman panel dari filament tadi ya. Nah, baik, sudah muncul halaman adminnya. Ini kita login pakai email tadi ya, admin@localhost.net gitu ya. Ini dikasih passwordnya yang tadi di set ya, kan udah sign in. Nanti dia akan sudah ada panelnya dari admin. Nah, rencananya ini nanti kita akan letakkan backend dari data-data yang akan kita buat. Ya, data-data referensi wilayah misalkan kita akan buat di sini, backendnya di sini. Baik, setelah login, ya ini halaman panelnya ya. Belum ada, baru welcome saja di sini. Nah, barulah kita akan coba buat database ya. Database-nya buat tabel, maksudnya ya, buat tabel. Tabelnya kita buat tabel provinsi di sini. Oke, langkah selanjutnya kita coba buat implementasikan database ya, atau tabel yang ada di sini ya. Kita akan buat tabel provinsi, berarti kita harus bikin model dulu. Nah, kita buat model, nanti modelnya kita beri nama provinsi deh, misalkan ini kan provinsi, kita nama provinsi. Jadi kita bikin PHP Artisan Model, make .2 model, kita buat provinsi min M ya. M itu nanti akan mengenerate file migration. Oke, jadi akan mengenerate dua file. File pertama adalah model provinsi. Dia dalam direktori app model sini. Nanti ada model provinsi ini, ya. Ini juga nanti akan kita pakai. Dan satu lagi akan dia mengenerate create provinsi table sini. Sini dia adanya di dalam database. Di situ ada make directory migration yang create provinsi table sini. Nah, ya sudah ada. Nah, di sinilah kita mendefinisikan database-nya atau tabelnya tadi ya. Nah, ini nama skemanya kita provinsi ini kita ini kan aja ya, provinsi S-nya kita hilangkan. Ya, kemudian tabelnya apa aja? Tabelnya tadi ada ID sudah ada tadi, harus ada name ya. Kita buat name aja di sini. Dollar tabel ya, kita tambahkan string di sini. Ya, string dari tabel
field nama ya, ukurannya kurang lebih 30 ya. Dan dia ini apa namanya? Tidak boleh sama, berarti kita bisa set sebagai unik gitu ya. Ini jangan nama ya, namanya kita samakan ini nanti biar gampang insert datanya, jasa name tetap ya. Nah, kemudian ini berarti apa tadi? Unik, misalkan kalau tidak boleh sama, misalkan liquid, kemudian apa lagi? No label ya, tidak boleh unique no labelnya true atau false gitu ya, tidak boleh kosong ya, label false gitu ya. Kemudian juga tabel string berikutnya adalah alternate name tadi ya, alternate name ini kita kosongan aja gitu ya, boleh ini. Oke, kemudian ya, jadi sini ya alternate name, kemudian latitude, longitude, tipe datanya double, berarti table dimasukkan double, namanya altitude atau latitude ya, misalkan dia double, kemudian tabel berikutnya longitude ya, ini ada ininya ya, tapi lebarannya double aja di sini, ini kita masukkan, kemudian ini nggak usah nggak apa-apa ya, ini kita langsung aja nih latitude longitude ya, langsung aja. Kemudian apa lagi, ya udah cukup ya, jadi ada 4 field, 5 field, ID, name, alternate name, latitude, longitude. Nah, sudah, ini sudah kita buat, kita save aja. Nah, kalau sudah, ini akan kita jalankan make migration ya. Jadi setelah buat file migration kita jalankan di dalam konsolnya Visual Studio Code, itu adalah make migration. PHP PHP artisan migrate, migrate, migration, migrate. Ya. Nah, dia akan mengenerate tabel, kita cek di dalam database kita di sini, tabelnya kita cek ya di sini, show table, sudah ada tabel provinsi di situ. Ya, kita describe provinsi, gitu ya. Nah, sudah ada di situ. Ya, sudah ada datanya. Nah, kita isi bisa nih, kita isi ya. Ya, atau kita belum isi dulu deh ya, kita belum isi. Coba kita jalankan dulu. Ini sudah berhasil migrationnya. Nah, baru kita edit ya bagian apa namanya ininya modelnya. Sini modelnya nanti kita edit dulu di sini. Nah, dia akan menggunakan factory ya, hash factory, jangan lupa use hash factory di sini. Ya, jadi dia akan memetakan ya model yang memetakan ke database nanti. Ya, database provinsi. Ya, di sini jangan lupa diimport dulu factory-nya, nah, factory-nya. Kemudian kita save dulu. Oh, ini C2. Nah, di sini tambahkan tabelnya nih. Tabelnya adalah tabel provinsi. Gitu ya. Di sini tabelnya provinsi sesuai dengan tabel yang tadi. Ya, tabel yang tadi kita buat adalah tabel provinsi. Makanya tadi ini S-nya saya hapus ya itu ya. Ini kita petakan seperti ini. Kalau sudah di save, ya baru kita jalankan membuat resource. Ya, membuat resource. Jadi di filamen itu ada namanya membuat resources di situ. Nanti bisa kita melakukan operasi CRUD di situ. Nah, di sini bisa dilihat manualnya resources. Kelihatan ya di sini ya. Folder mungkin ya. Kita coba di sini ada nggak contohnya? Atau kita jalankan langsung aja ya resources. Kelihatan di sini ya. Nah, kita jalankan resources. Ini saya kosongkan dulu. Ya jalankan. Nah ini PHP artisan make filament min resources. Nah, nama modelnya adalah provinsi. Modelnya provinsi ya. Ini kita jalankan min generate. Ya akan mengenerate CRUD ya, create, read, update, delete. Di situ controller, modelnya sudah ada, ya view-nya dan nanti kita proses create, read, update, delete. Tekankan enter. Nah, dia akan mengenerate file di sini di
filamen TTP di bawah resources ya di sini. Ya, di bawah mana di filamen resources. Nah ini, nah, dia akan ada file ini, yaitu ada provinsi resources di sini. Nah inilah yang di generate. Nah ini sudah bisa kita munculkan nanti datanya di sini, tabel-tabelnya dimunculkan di sini. Ya. Coba di sini jalankan lagi PHP artisan server. Nah ini sudah jalan, operasi CRUD-nya sudah bisa. Ya, jadi cepat nih ya. Jadi kita nggak perlu dari nol bikin form, create, update, delete, dan seterusnya. Dengan perintah filamen resource tadi, kita sudah dibuatkan CRUD-nya di sini. Kita coba akses lagi aplikasinya, di reload aja. Nah di sini nanti akan muncul, ya muncul apa namanya data provinsi. Ya, nah ini ya provinsi ya. Nah, ini tinggal diklik. Nah ini sudah muncul data provinsi di sini. Karena datanya belum ada ya. Nah, datanya belum ada, ini masih kosong. Ya, nanti akan muncul di sini list of provinsi di sini. Kalau diklik gitu ya. Ya, di sini udah muncul ya. No provinces. Jadi memang belum ada datanya. Oke, datanya kita ambil aja dari nah ini data yang ada di websitenya GitHub di Yusuf Saifuddin. Ya, karena tadi nama filenya sudah sesuai, ini kita tinggal kopas aja ya di sini provinsinya. Ini kita ambil, kita copy. Namanya saya udah benar ya, latitude longitude dan seterusnya. Ini masuk aja ke konsol MySQL-nya. Ini kita paste aja di sini. Nah, kita paste. Nah, sudah masuk datanya. Oh, sorry. Nama tabelnya salah ya. Berarti nama tabelnya harus kita ubah ya. Oke, berarti kita harus sedikit modifikasi dari ininya, perintah insertnya ini kita copy aja. Kita buka notepad aja ya. Pad, pad, kemudian kita tambahkan, kita paste yang tadi ya, kita edit nih. Tadi harusnya bukan provinsi, tapi provinsi ya. Ini kita replace di provinsi S gitu ya. Ini jadi provinsi ya. Jadi ini kita replace all aja. Jadi sudah balik ke provinsi, tabelnya ini ke kontrol aja, kita copy. Nah, baru kita paste ya. Tadi kan masih error ya. Paste di sini. Nah, sudah masuk datanya. Kita query di sini select bintang from provinsi, sudah ada datanya di sini. Ya, data-data provinsi di Indonesia. Nah, ini sudah ada di filamennya nanti. Di sini yang aplikasi kita, di sini kita reload aja. Ini nanti akan muncul datanya sudah. Di sini datanya akan muncul. Oke, baik, ini jadi sudah muncul ya data provinsi, jadi tidak perlu lagi kita siapa ya buat form. Ini recruitnya sudah disiapkan di sini. Ya. Namun demikian ada sedikit tambahan ya tadi ketika membuat model, tambahkan juga ini ya protected field label, bahwa field-fieldnya ini nanti yang akan harus diisi. Ya, ada field-fieldnya ditambahkan di sini, menandakan harus kita isi nanti di sini, dan nanti ketika nge-create atau edit tidak error. Ya, ditambahkan ini protected field label name, nama field, tambah fieldnya ya di dalam data tabel provinsi. Oke, baru bisa kita nambah provinsi, baru misalkan klik aja new provinsi di sini. Ya, kita bisa misalkan kita buat Bogor Raya, alternatifnya Bogor. Bogor itu apa ya di sini? Bogor latitude Tatlong 6571 106. 6571 106 591 ya. 91 ini 106 106 80 106 tuker ya di sini create. Nah di sini dia akan langsung kita create di sini ya. Sudah bisa nih ada form create-nya, sudah bisa kita isi ya. Kemudian juga bisa kita edit gitu ya, dan kita hapus nanti data. Ini sudah berhasil gitu ya. Bisa kita delete di sini ya, atau kita klik aja provinsi di sini.
biasanya delete-nya defaultnya tidak dimunculkan di dalam grid-nya. Ya, hanya edit gitu ya. Jadi untuk nge-delete-nya harus edit dulu baru tekan tombol delete-nya. Nah, ini bisa di dalam sini kan. Jadi ada tombol delete. Nah, ini bisa kita tambahkan nih. Caranya adalah dengan mengedit file provinsi resources. Jadi ada di directory app filament resources, pilih provinsi resources. Nah, di sini untuk mengendalikan root-nya di sini kita bisa tambahkan untuk action di sini ada make action ya, di sini actionnya baru make ya, filternya di sini ya bisa kita tambahkan di sini ya. Untuk actionnya kita tambahkan delete action ya, delete action berarti nanti di sini sudah ada tombol delete di sebelah kanannya tadi ya. Di baris ini kita reload aja, di sini sudah ada tombol delete di sini. Nah, dari tombol delete tuh nanti kita search-nya misalkan tadi saya input Bogor, di situ kita mau hapus nih, kita bisa hapus di sini delete. Nah, nanti sudah ada confirm delete di sini. Kita yakin hapus ya, jika yakin ya oke, hapus, itu akan datanya akan terhapus ya. Jadi simple, operasi CRUD-nya bisa berjalan. Oke, satu lagi kita coba ya. Di sini datanya kita akan buat relation ya. Jadi dalam data ini ada data regencies. Regencies ini adalah tabel untuk apa namanya kabupaten kota ya. Nah, kabupaten kota dia jadi foreign key-nya nanti ada provinsi ID. Nah, kita ulangi lagi ya untuk latihan kita buat regencies atau kabupaten kota. Nah, berarti kita buat model nih. Kan hierarkinya dari wilayah di Indonesia gitu ya. Jadi ada apa namanya provinsi, di bawahnya ada kabupaten kota. Oke, kita jalanin aja. PHP artisan make apa namanya make model ya, namanya kap kota ya. PHP artisan make model kap kota, kabupaten kota. Min M berarti dia akan di generate file migration-nya. Nah, enter aja di sini. Nah, kemudian dia akan mengenerate dua file kabupaten kota di model sini sudah ada ya. Kemudian juga ada file resources di situ. Sorry, migration di situ ya, file migration ada di sini. Migrationnya nih kap kota ya, kap kota. Ini nah, barulah kita edit di sini, kita tambahkan biasa kasih jamak, kita pakai S. Ini saya hapus ya. Di sini kita buat tabel buat nama ya, name tadi kita samakan aja biar nanti kita enak ini importnya regency, nanti kita jadi kabupaten kota ya. Ya, ada name, alternate name, latitude, longitude, dan provinsi ID ya. Oke, berikutnya adalah tabel alternate name ya. Kemudian adalah double latitude, ada double longitude. Yang satu lagi adalah tabel foreign key provinsi ID. Nah, ini saya pakai bantuan Copilot ya di codingan saya, jadi sudah mendeteksi AI-nya untuk membantu kita dalam coding. Ini salah satu keuntungannya menggunakan Copilot. Jadi ada suggestion-nya ya. Ini juga provinsi ID, foreign key, constraint-nya namanya kita kasih nama provinsi ya. Ya. Nah, di sini sudah akan tergenerate nanti apa namanya tabel provinsi. Tabel kabupaten kota ya. Ini kita coba migrate aja di sini. Jadi setelah ini akan kita lakukan migrate. Karena di tabelnya belum ada ya, di tabel sini belum ada tabel kabupaten kota. Ya belum ada, ini kita akan coba generate kabupaten kota dengan PHP artisan migrate. Nah, nanti akan tergenerate tuh tabelnya kabupaten kota ya, describe kap kota. Terus table dulu ya, tidak ada kap kota. Ini ya, describe kap kota yang sudah foreign key, dia provinsi ID-nya foreign key ke ini ya, foreign key ke tabel provinsi. Nah, ini sudah bisa kita insert ya datanya. Sudah kita kopas saja ya tadi ya. Tadi di rename dulu ya. Nah, ininya query-nya ini. Query ini kita kopas saja. Ini ada cukup banyak ya provinsi, atau kita ini aja biar cepat. Ini saya kontrol A di sini. Ya, kontrol C copy. Kita buka notepad baru, kontrol V.
Nah, paling bawah biasanya ada drop label exist nih, kita hapus. Paling atas create-nya ya, karena create-nya sudah jadi kan tadi ini kita hapus. Di file ini nih yang kita akan masukkan. Nah, tapi tadi diubah ya, Regensis jadi apa tadi? Jadi cup kota. Jadi Regensis jadi cup kota. Cup kota gitu ya. Di ini mereplace semua ini, replace all, udah. Sama provinsi ya, ini provinsi ID. Ya, tadi kan kita mendefinisikan provinsi ID. Jadi provinsi diganti dengan provinsi. Nah, ini akan di replace all. Nah, jadi sesuai dengan tabel kita nih. Nah, ini udah kontrol aja. Kontrol C, copy. Nah, kita insert ke database kita langsung di sini. Paste. Nah, udah masuk ke data berapa ya. Kita akan lihat nanti. Mungkin ada ratusan ya. Coba kita lihat. Select count ID from apa tadi? Cup kota. Ya, ada 514 kota, kabupaten kota. Kita select aja. Misalkan select bintang from Cup kota where provinsi ID-nya 11. 11 itu Aceh. Nah, ini kabupaten di Aceh ya, kabupaten kota di Aceh ya. Kalau 32 itu berarti nah ini Bogor apa namanya? Jawa Barat ya. Oke, ada Depok di sini ya. Baik. Nah, kalau sudah coba kita bikin CRUD-nya nih. Nah, gimana langkah bikin CRUD-nya setelah tabelnya jadi ya. Kita jangan lupa modelnya kita edit. Nah, ke kota ini kan modelnya kita edit. Kita pakai tadi ya, sama use as factory ini artinya di mapping ke menggunakan ORM, Eloquent model ya. Jadi kita gunakan ORM yang akan mapping ini adalah ke dalam tabel yang kita define di sini. Tabelnya adalah protected tabel kamu kota. Jangan lupa namain variable-nya juga field-fieldnya di sini. Ya. Field-nya kita tambahkan di sini. Nah, kalau sudah berarti bikin resource kalau sudah seperti ini. Kita bikin resource, PHP, artisan, make filament resources. Ini resource-nya tadi Cup kota. Enter. Oke, sebelumnya saya dulu Pak. Cup kota ini ada ini juga. Saya kurang satu lagi ya. Dia ada fungsi foreign key. Nah, function-nya belum kita tambahkan foreign key-nya. Ya, kita tambahkan function. Nah, ini menandakan foreign key ya. Function provinsi baru ada foreign key ini nanti biar chain metodenya nanti jalan ya. Provinsi return to this belong to provinsi class gitu ya. Ini nanti kita save aja. Nah, nanti sudah foreign key jalan. Baru kita jalankan ini. PHP artisan make filament resource cup kota generate gitu ya. Tadi kan sudah tergenerate tabel di database ini, baru kita bikin CRUD-nya. Jalankan, nah sudah jalan, dia akan mengenerate beberapa file, diantaranya adalah cup kota resources, adanya di filament resources, cup kota resources. Nah ini kalau kalian ingin lihat langsung sudah hasilnya sudah ada. PHP artisan server, ya. Ini sudah mengenerate nih, ya sudah mengenerate aplikasinya nanti di sini sudah ada yang muncul main ya. Nah ini di dashboard kita di sini di back-end-nya sudah akan muncul provinsi dan kap kota. Ya kap kota diklik, dan nanti akan muncul daftar kabupaten kota di situ. Kita tunggu. Nah ini ada ya. Nah ini kabupaten kota ya. Nanti sudah jadi di sini. Ini bisa kita edit ya. Nah cuman masih ada kekurangan di sini editnya. Ya foreign key-nya masih 11. Harusnya foreign key-nya ini yang muncul adalah 11 itu Aceh gitu ya. Ini harusnya drop down-nya ini jangan angka seperti ini nih. Jadi drop down-nya ini kita ubah
Ini ngubahnya di mana? Tadi di resources. Baik, kita akan ubah ya di bagian sini, di bagian di file kota resources ini, di bagian function form. Ini kita ubah menjadi komponen select di sini, form, komponen di sini ada select, make, gitu ya, provinsi ID, kemudian kita akan jadikan required ya, required, dan apa namanya kita tambahkan option value-nya di sini adalah query ke dalam tabel provinsi ya, kita ambil name-nya, ID-nya yang dikirim. Yang bagian bawah ini berarti sudah nggak diperlukan lagi, kita komentar. Coba lagi di sini, jadi relation-nya jalan atau tidak ya. Sini, ini kita reload aja. Baik, kita tampilkan kabupaten kotanya, coba kita edit ya. Nah, harusnya sudah berubah yang awalnya apa namanya berupa angka ya, karena belum foreign key-nya kita pakai, ini kita ubah menjadi foreign key. Jadi sehingga enak buat formnya. Nah, ini sudah muncul ya Aceh. Tadi kan baru angka, ini tinggal klik seperti ini. Ya. Nah, sudah ada drop down-nya. Jadi cepat ya bikin CRUD operation. Nggak perlu berlama-lama bikinnya ya, sudah jadi nih operasi CRUD di sini. Ya. Nah ini contoh bagaimana mengenerate CRUD menggunakan filament. Ya, silakan dieksplor kembali buat tabel-tabel lainnya, misalkan tabel kecamatan ya, Koreki ke kabupaten kota, nanti kalau sudah kecamatan ke desa misalkan. Ya, ini datanya sudah ada di sini, distrik untuk kecamatan ya. Ini ada juga village untuk ke desa. Jadi bisa bikin aplikasi yang berkenaan dengan wilayah nih ya. Ini menggunakan data yang ada di sini ya, menggunakan standar departemen dalam. Oke. Nah, silakan dieksplor kembali filamennya. Kita baru ekspor bagian panel dan mengcreate CRUD delay dengan cepat, tidak bukan waktu lama ya, cukup 30 menit atau 1 jam paling lama ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.